Acara selanjutnya yaitu tausiah atau ceramah agama dan sekaligus acara ini ditutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan dan dibacakan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Abdul Rasid. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini saya diterekam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, lemes banget, dingin apa ini? Mengeret. Lah makanin lah itu, duku. Lah mentang-mentang lagi serius buat makan duku, salam saya gak dijawab. Belum. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau begini enak, namanya seger dah. Itu sambil dengerin saya ngomong, saya nggak lama ngomongin juga karena emang saudara masih ya 3 jam aja mencukup kali ya. Bersyukur. Ya tenong-tenong isinya kue. Saya ngomong bapak makanin kue. Ada yang isinya manisan sama rengginang. Saya memeniran, bapak-bapak pada kenyang. Mana enak ya? Iya. Pada pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi tudbahu yawm as-sabi' wa yuhlaqu ra'sahu wa yusamma atau kama qala amma ba'd. Hadratan mukarramin para asatidzah, para guru, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram al-ustaz Wahyu Hidayat dan segenap para asatidzah lainnya yang mohon maaf karena saya nggak dikasih catatan nama-namanya, jadi mohon maaf saya nggak sebut, nggak sapa satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau semua. Para orang tua, para sesepuh, para hujjat, tokoh masyarakat, Bapak RT kita yang alhamdulillah bisa mau hadir ke tempat ini, ke kediaman Sahibul Hajat, dan juga para orang tua lainnya yang sekali lagi mohon maaf tidak kami sapa satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau semua. Tim Hadrah yang enak banget tadi suaranya, riukannya sampai kayak gogolia zaman dulu berarti.
Muda sekarang nggak kenal Gogolia. Dulu di sawah kan habis panen gitu ya, main Gogolia enak banget suaranya. Ya Allah, enak banget tadi suaranya merdu banget. Kapan-kapan kita panggil ke rumah Bun. Yang insya Allah dengan suaranya dan lantunan solawat yang dibaca ini menjadi wasilah turunnya berkah rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua, wabil khusus untuk keluarga Sohibul Bait. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar dari Bapak Heri Irawan dan Ibu Rahmania yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini tentunya tidak ada kata yang pantas untuk kita ungkapkan, untuk kita ucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Karena Allah masih memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, mentakdirkan kita bisa beraktivitas sampai malam ini, sampai detik ini, dan bersilaturahim di sini, memenuhi undangan keluarga Sohibul Hajat, yaitu Bapak Heri Irawan dan Ibu Rahmaniah dalam rangka walimatul aqiqah, tasyakuran aqiqah anak beliau yang keempat yang diberi nama Kenzi Malik Irawan. Ini Kenzi, saya belum tahu ini bahasa Arab artinya apa ya. Insya Allah namanya baik. Orang tua pasti memberikan nama yang baik buat anak. Semoga kehadiran kita ini menjadi wasilah, menjadi perantara diterimanya doa Sohibul Bait pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Bibi semuanya, tadi saya lihat ada Bi Amah, dandanannya cakep banget sampai kayak maksa yang gebir. Oh Bilia, sama-sama semua saya hormati mengambil yang ngumpet. Bapak Ibu sekalian, enaknya sih malam ini ya, mau ini ngopi, apalagi ngemik dingin-dingin begini, ngemik pakai telur cabai rawit dah, seger banget. Langsung doa aturan ini, nggak usah pakai ada segala ngomong-ngomong begini ya. Letukan, iya. Bagian belakang apalagi mama. Dari tadi udah siap-siap semuanya, nyiapin kue, nyiapin ini itu nyari apa ya? Ibi ya? Enggak, alhamdulillah. Insya Allah keringatnya diganti dengan cucuran pahala yang berlipat ganda dari Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara anak, banyak orang tua yang mulia karena anak. Banyak juga orang tua yang nanti di akhirat diseret ke dalam neraka, itu juga karena anak. Maka masa depan anak tergantung dari bagaimana kita memolesnya. Kita biayai, kita didik sampai besar. Tujuan kita adalah supaya ini anak ini menjadi anak yang bisa membanggakan kita dan bisa membawa kita ke dalam surga. Jadi ada juga orang yang mulia dua-duanya, di dunianya mulia, di akhiratnya juga mulia. Ini karena anak. Bisa seperti itu. Karena dulu ada cerita dalam sebuah riwayat, anak ini cerita ulama ya, bukan dari para sahabat, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Ini cerita ulama.
di mana seorang anak ini masuk ke dalam neraka, tapi dia nggak mau masuk ke dalam neraka. Kenapa? Ketika ditanya sama malaikat, saya nggak mau kalau masuk sendirian, saya harus bawa orang tua saya. Orang tua saya di dunia emang rajin ibadah, tapi dia orang tua saya nggak pernah mendidik saya, mendidik agama, sehingga saya terseret ke dalam neraka. Saya tidak mau saya masuk ke dalam neraka sendirian, saya harus bawa orang tua saya kedua-duanya. Akhirnya orang tuanya diseret juga ke dalam neraka. Ini artinya anak juga bisa berperan penting kemuliaan orang tua nanti di akhirat. Betul. Iya, makanya kita didik dari sekarang anak-anak kita. Dalam mendidik anak ini, Rasulullah mengajarkan usahanya dua. Yang pertama usaha batin. Kalau anak kita didik dengan cara yang baik, kita biayai dari rezeki yang halal, insya Allah di dunianya aja udah bahagiain kita, Pak. Ketika kita nanti sakaratul maut, anak kita didik dengan pendidikan agama yang kuat, kumpul di samping kita lagi sakaratul maut, anak kita yang satu baca surah Yasin, yang satu baca surat Tabarok, yang satu nalkinin kita. Punya anak seperti ini 4 enak, Pak. Bener ya, Bi? Punya anak soleh dan soleha, ketika kita sakaratul maut dia di samping kita bacain Quran semua, seneng gak kita? Ya Allah, senang. Apalagi sebelum kita meninggal dunia mereka sudah bakti sama kita, ngomongnya halus, jadi tawa aja belum. Ya, enak sama orang tua. Terkadang orang tuanya juga ngajarin kagak bener. Ngajarin anak, manggilnya dari kecil aja udah kagak bener. Mentang-mentang anaknya lemes, leor, dipanggil kampleh. Kampleh, ya Allah, mentang-mentang anaknya lemes dipanggil kampleh. Jangan sembarangan manggil anak. Ada anak tukang naik pun jambu mulu, dipanggil codot. Sampai tua dipanggil codot itu bocah. Ya Allah, kan jelek. Itu orang tuanya juga udah didik nggak benar. Kalau anak kita didik ketika kita sakaratul maut, anak kita udah bacain Quran dan talqinkan kita. Hari pertama kita dibacain zikir tahlil, undang orang, didoain bareng-bareng. Terus sampai hari ke-7 orang semuanya diundang. Panggil Ustaz Wahyu Hidayat, suruh doain. Ya Allah, insya Allah anak yang seperti itu akan memuliakan orang tuanya nanti di akhirat. Nah, kalau kita salah dalam mendidik anak kita, ya, ada anak memang dari kecil, kalau di Jawa itu anak-anak kiai kecil aja petakilan. Menurut kita ini bocah anaknya kiai, wadar banget. Mohon maaf, saya punya guru, walaupun dia umurnya di bawah saya ngerasain dulu di pelosok itu ada namanya Gus Kausar, mungkin terkenal, kalau ada yang tahu kenal. Gus Kausar itu petakilan, Pak. Saya ngerasain bener, memang mainnya di samping saya mulu. Kalau saya di warung apa aja digedantakin. Tuh Gus Kausar petakilan, anaknya kiai sekarang jadi ulama besar. Lain rezekinya, lain halal, doanya juga mantep sampai ke langit. Lah kita, anak kita petakilan ada sampai gede. Di kecil udah petakilan, lah udah gedenya bos. Ini dulu saya di sini nih masih ingat nih, ini dulu Sumber Arta, ya Allah, masih apa ini, rawa sama lapangan. Dulu sering ada, sebelum ada pasar sering ada bioskop, bukan bioskop, apa namanya, layar tancap RT dari Boska. Saya ingat tuh masih kita nonton. Iya, Boska. Iya, itu yang iklannya Roma Irama. Itu masih kecil dulu, saya ingat kemarin masih kecil, masih Badra juga nonton. Jauh padahal dari Rawadas kemarin jalan kaki.
zaman dulu. Tapi badannya bocah dulu mah insya Allah nggak kayak bocah sekarang. Ya, si kecil badannya udah kena pengaruh TV sama tontonan video yang enggak. Sekarang link-link film-filmnya kagak bener aja udah gampang banget diakses. Ya Allah, kita kudu hati-hati buat anak kita dalam pendidikan. Usaha buat anak kita, kata Rasulullah, usaha batin, doa. Nah, alhamdulillah nih kita malam ini diundang, disuruh doain keluarga Sohibul Bait yang diberikan amanat oleh Allah, seorang putra yang diberi nama Kenzi Malik Irawan ini. Tadi dibacain zikir tahlil tahmid. Tentunya di dalam zikir tahlil tahmid tadi kan bacaannya apa? Quran yang kita baca. Qul huwallah, bacaan Quran, surat dalam Al-Quran, Al-Falaq, An-Nas, Al-Quran yang kita baca. Tuh. Belum lagi tadi sholawat yang dibaca oleh tim hadrah. Lalu bayi dikeluarin ketika asyraqal, ya, ketika mahalul qiyam. Itu semuanya ada dasarnya. Orang tua kita dulu ngajarin yang begini-begini, tradisi yang seperti ini ada dasarnya, Pak. Semuanya ada dasarnya. Itu kenapa? Bayi rambutnya dirusak pakai air kembang. Ya. Karena zaman Rasulullah ketika Siti Fatimah melahirkan Hasan dan Husain, Rasulullah SAW menyuruh Fatimah ini menyembelih seekor membeli kambing untuk si Hasan dan Husain. Lalu Rasulullah mengusap kepala Hasan dan Husain dengan minyak wangi. Karena zaman itu zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah setiap mereka melahirkan dapat anak itu menyembelih kambing, darahnya dicucurin di kepalanya, kepala si bayi. Kata Rasulullah, ini jahiliyah, jangan diikuti. Rasulullah mengusap kepala Hasan dan Husain dengan minyak wangi. Jadi ada tuntunannya. Lebih kiaskan oleh ulama sekarang, pakai minyak wangi, bukan pakai minyak wangi, tapi pakai air kelapa, ditaruhin kembang yang wangi. Karena minyak kelapa itu adem buat kepala. Bukan pakai minyak wangi langsung. Kalau minyak wangi buatan orang kita sekarang, lebotnya diusapin pakai minyak wangi, palanya panas, goreng besok pagi. Pakai minyak kelapa, minyak apa? Pakai air kelapa, adem. Itu pun enggak semuanya. Musapin lah, kalau selebar orang begini banyaknya yang musapin semua, lebotnya besok pagi bangkis mulu. Lemas sekali, lepala diusap air segini banyaknya orang, sama aja dimandiin pala orang malam-malam. Ini diguyur kali ya. Itu ada dasarnya. Jadi dengan memanggil seperti ini, bacain zikir tahlil tahmid, bacain sholawat, ini berarti menunjukkan ikhtiar batin dari keluarga Sohibul Bait untuk putranya. Ini sudah mulai dilaksanakan. Lalu pendidikan. Tadi udah disembelihkan kambing kan ya? Kambing udah disembelihkan kambing. Itu mengajarkan kepada anak pendidikan ekonomi. Orang tua motong kambing ini harus hasil dari rezeki yang halal. Jangan kambing kambing lewat depan rumah, kambing orang lagi lewat ditangkap, pas banget ini anak gua baru lahir. Dia main potong aja kambing orang. Nah ini udah mengajarkan yang haram buat si anak. Pendidikan ekonomi, bagaimana usaha orang tuanya bisa beli kambing. Ini sudah mengajarkan kepada anak. Dan rezeki yang dicari itu harus halal. Lalu ikhtiar zahir, rezeki yang halal. Rasulullah SAW pernah menasihati Zaid bin Thabit. Kata Rasulullah, wahai Zaid, sesuap makanan yang haram kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka itu akan menjadi bara api neraka nanti di akhirat. Makanya kita harus hati-hati dalam mencari rezeki. Orang sekarang rezeki yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah itu malah goroma. Kagak ada istilah begitu Pak. Selama kita masih mau Allah kasih jalan, kita doa terus mau. Ya. Jadi usaha batin doain.
usaha zahir, cari rezeki yang halal. Bayi ketika lahir tuh bacain, ketika lahir bacain ayat-ayat Al-Quran dalam perut. Ini dalam perut bayi udah diajak nonton dangdut. Banyak orang gitu. Ada yang nyebar TikTok, main TikTokan emaknya lagi bunting, dijoget-joget. Lah ini udah ngajarin anaknya kagak benar. Itu dalam perut aja udah diajarin kagak benar. Ya. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Lalu kata Rasulullah, adibu auladakum ala salati khisalin. Ajarkan anakmu, didik anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cintai nabimu. Mencintai nabi berarti mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi ahli baiti, cintai keluarga Nabi. Maksud keluarga Nabi, ulama mengatakan pewaris-pewaris para nabi, para alim ulama, guru-guru kita yang mengajarkan kita. Kita ikuti guru kita. Ya kalau orang Betawi dulu diajarin sama ustadz, itu udah yakin pasti ustadz juga diajarin sama gurunya. Gurunya terus sampai kepada Rasulullah. Enggak kayak orang sekarang belajar dari Google ngajarin orang. Kagak ada sanad sambungan kepada Rasulullah, sampainya ke Google. Nanti di akhirat yang kasih syafaat Google. Ya, bukan Rasulullah. Karena belajar dari Google, dari YouTube. Ya kalau orang sekarang, makanya belajar ulama, guru kita banyak tuh di musola, di masjid ada yang ngajarin Al-Quran, tapi kita jangan salah masuk. Kalau salah masuk yang begini-begini nih, ini udah pasti haram bagi mereka. Bahaya yang seperti ini. Karena sudah menghilangkan tradisi yang baik, ya, termasuk ziarah kubur haram. Padahal kalau ulama-ulama kita habis tuh makamnya dibongkarin dulu zaman Rasulullah, dulu pernah kan ada Rasulullah makamnya mau dibongkar. Itu katanya patung-patung berhala-berhala Yahudi. Ya Allah ya Rabbi, makam Rasulullah yang mau dibongkar. Yang ngakunya Islam. Bahaya kalau kita salah masuk. Oleh karenanya selama guru kita masih ada, ustadz-ustadz yang ngajarin yang benar ada, ajarkan anak kita titipkan kepada mereka. Jangan disuruh doang, bapaknya nggak mau sholat ke masjid, bocah disuruh datang ke masjid, giran bocah pada bercanda, dia yang teriak paling duluan, Rasulullah nggak begitu ngajarinnya, lalu aja kagak ngajarin. Iya, alasannya Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain selalu mengikut Rasulullah di masjid. Ya, Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain ikut kata Rasulullah. Makanya kalau anak kita masuk ke masjid pada bercanda, kagak ada orang tuanya, pulang nangis, jangan marah. Emang orang tuanya juga yang salah. Itu orang tuanya harus datang ikut sholat dan dampingin anak kita. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ketiga, watila wa qiraatil Qur'an, ajarin membaca Al-Qur'an. Dah ini saja ya. Mohon maaf nih sekalian mewakili keluarga Sahibul Bait kalau ada kekurangan baik tempat, hidangan, semuanya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga putra-putrinya semuanya termasuk yang baru diakikahkan ini menjadi anak yang soleh dan solihah, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala, guna bekal dalam mendidik anak dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.